في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون نستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di subuh pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan sehat kita dapat kita beraktivitas, beribadah dan bekerja. Mudah-mudahan semuanya dicatat sebagai amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam kita kepadanya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua yang senantiasa bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan syafaatnya dan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya berkaitan dengan takaran, akar naga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yakhsirun. La yazunnu ulaika annahum mab'uthun li yawmin 'azim yawma yaqumun nasu li rabbil 'alamin. Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka kurangi. Tidaklah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika semua orang akan bangkit menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan dunia yang ini naluri manusia sebenarnya kok keke aja, mengira, menakar, menghitung, menambah, mengurang itu. Ya, dalam kehidupan itu pasti akan ditemui yang seperti itu. Yang tak boleh itu yang curang ini. Nah, kita ini kan tipe manusia ini kan, kalau ngitung punya orang cepat, ngitung punya sendiri tak bisa. Biasanya kan gitu tuh. Ngitung zakat orang cepat kita, ini dapat. Yang punya dia tak tahu dia dapat. Kenapa? Karena tengoknya ke sana, dia tak bisa tengok ke belakang. Coba tengok ke belakang, tak nampak ya. Kelemahan kita itu di situ. Nengok orang sama, semua kita sama. Tinggal macam mana kita menempatkan diri kita itu supaya tidak curang, tidak menipu dalam melihat itu. Kan hidup ini kan fata morgana dia. Tinggal kita menempatkan itu dari sisi mana kita ini maunya. Dan jalannya pun sudah ada semua oleh Allah SWT. Itulah yang baik. Apa yang baik yang datang ke kita, baik itu lewat kebenaran, lewat pandangan, lewat info dan lain sebagainya untuk diri kita. Itulah yang disebut dengan namanya rezeki, nikmat. Sementara yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita pandang, yang apalah semuanya modelnya yang negatif, itu bukan bagian dari rezeki, itu bagian dari istidraj. Jadi mintalah yang baik-baik. Nah, kalau katakanlah kita punya tempat usaha, bagian yang di dalamnya ada takar menakar dan lain-lain, ya lebih itulah yang buat kita hidup dalam kesenangan dan usaha kita akan berjalan dia. Coba lebihkan, itu paling nyaman. Ya nyaman, satu nyaman itu nyaman di perasaan. Orang
diberi pasti akan jiwanya pasti akan enak. Beda jiwa orang yang selalu menakan orang. Menakar ini bahasa yang kalau di dalam ayat ini, kalau di syarahnya Muhammad Wafaidin itu, dia tidak hanya berkaitan dengan jual beli, tidak hanya di pasar saja, di manusia pun terjadi juga, dalam rumah tangga terjadi juga. Nah, yang disebut dengan hak dan kewajiban itu sama, modelnya takar menakar juga. Kamu mana kewajiban kamu belum kamu tunaikan kamu? Tak bisa begitu. Masing-masing kita punya hak dan kewajiban. Kalau kita menuntut kewajiban orang, berarti kita akan menekankan ke hak kita. Dia tak bisa seperti itu. Yang bisa itu dibalik dia. Yang diingat itu hak kita, kewajiban kita kepada orang, bukan kewajiban orang kepada kita. Supaya kita bisa penuhi. Semua kita sama profesinya, apapun yang kita pegang, apapun yang kita lakukan sama profesi. Individu sama dengan kawan sama. Apa kewajiban dia terhadap kawannya? Itu yang dipenuhi. Dengan sendirinya haknya akan dapat, akan Allah penuhinya. Nah, suami kepada istri, penuhi kewajiban suami terhadap istri. Apa yang tak ada di rumah, nah, sekali-sekali buka kulkas lah, tengok ada nggak ayam dalam freezer tu. Ini tak ada ayam, macam mana nak bikin sopnya? Pergilah ke pasar beli ayam. Jangan istri yang disuruh buka kulkas tak ada isian. Mana isinya tak ada? Pergilah pasar, istrinya disuruh pasar. Awaklah pergi ke pasar. Pasar tempat tak bagus. Kalau istri suruh pergi sana, kan kasihan. Temu dengan preman-preman pasar tu. Preman pasar tu matanya, kalau kita tak preman aja matanya telalatan, pergi preman. Ini kayak gitu itulah. Itu kadang sepele. Pergilah pasar. Saya sudah 23 tahun saya berkeluarga. Entah berapa kali istri saya pergi ke pasar. Pergi pasar saya, kalau kita yang harus nenteng banyak-banyak kan kita. Coba kalau beli banyak istri nenteng, gimana caranya? Kasihan. Suami lah yang belanja tuh beli beras. Masa istri suruh mikul beras 25 kilo? Enggak pengen dia. Mohon maaf tidak merendahkan ibu, tapi kewajiban laki-laki itu yang berat-berat tuh. Di rumah misalnya, ya saya sekali kan boleh bantu nyapu, bukan berarti nyapunya yang dibantu. Yang beratnya itu diangkat, kursinya, meja itu bapak-bapak yang angkat. Suami itu bukan istri yang disuruh angkat meja tu. Nyawa duduk aja nonton bola, lempar makan. Sibuk main HP. Tak begitu hidup itu. Jangan suka menakal dari sisi negatif, tidak baik, tak bagus, rusak rumah tangga. Kita kan perlu nyaman dalam rumah, bikin seenak mungkin. Macam mana dia mau jadi surga kalau kita tak bikin, ya kan? Jadi jangan merusak kehidupan, tak bagus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tu'adduna al-muflisa fikum?" Qalu al-muflisu fina man la dirham 'indahu wa la mata'. Wa qala inna al-muflisa min ummati ya'ti yawm al-qiyamati bi hasanati amthal al-jibali kathira wa ya'ti wa qad zalama hadha wa qad shatama hadha wa daraba hadha wa akhadha mala hadha fa ya'khudhu hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فخطيت عليه ثم طرح في النار. Siapa yang dianggap orang yang paling merugi di antara kalian, kata Rasulullah SAW. Para sahabat menjawab, orang yang paling merugi menurut kami adalah orang yang tidak punya duit. Kalau bahasa Rasulullah kan dirham, karena dulu mata uangku dirham. Sekarang tak bisa kita bicara dirham, karena dirham
rupiah, ada dolar, ada apa lagi? Di Batam ada dua itu aja ya. Yang rugi di kami itu kata para sahabat yang tak ada duit Rasulullah. Rasulullah bersabda, artinya menjawab, sesungguhnya orang yang merugi dari umatku di hari kiamat ialah yang mereka datang membawa kebaikan sebesar gunung-gunung itu. Berarti besar sekali. Nah, tapi yang menjadi masalahnya adalah datang dengan membawa kezaliman. Jadi yang besar tadi bukan kebaikan, tapi jadi keburukan. Ngambil harta orang, ngambil barang orang. Banyaklah. Susah nyebut satu-satu. Semua yang diurus itu payah, Pak. Urus masjid payah. Banyak yang harus dipikirkan. Pikirkan muadzinnya, pikirkan OB-nya, pikirkan semua. Berikan haknya sesuai dengan hitungannya, jangan hitungan kita. Minimal standarnya berapa sekarang standar UMK Batam? Berapa? 4 juta? 4 juta 300. Tak bisa naik lagi? Bisa? Bagus. Ya harus begitulah. Kalau tak bisa bacakan penakar namanya kan? Bisa. Ya minimal segitulah kasih office boy-nya. Takbir lah. Nah, kasih office boy-nya 4,3. Itu muazzin tadi itu 4,3 itu kalau menurut undang-undang cipta kerjanya kan, yang kerja belum setahun. Kalau sudah setahun lebih lain lagi hitungannya. Ya harus begitu. Nah, sekarang balik aja, kita yang di situ mau nggak? Hitung-hitungnya. Makanya jangan hitung orang punya, jangan. Kita tempatkan di situ, mau nggak kita dikasih 2.500.000? Mau? Ada yang mau? Kalaupun ada terpaksa ya tuh. Tak bisa hitungnya. Mana office boy? Ya harus dites lah. Betul tak pengurusnya ngasih 4,3? Nah ya, betul kan? Betul dikasih. Kurang 50%. Orang tu makan kok. Dia punya anak, dia punya isteri, mau bayar kredit rumah, kredit motor. Yalah pasti. Meskipun lain kelasnya. Hitunglah semua. Apalagi kalau punya anak, hitung anaknya ada berapa? 2, 3, 6, 10. Hitunglah. Masing-masing anaknya makan berapa dia satu hari. Hitung kali 30. Nah, baru kasih. Hitungnya. Sekarang dunia digital gampang. Kemarin kami ikut istimak sanawi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia selama 2 hari. Ada satu ilmu yang kita dapat yang luar biasa. Pak siapa namanya itu yang di PSI siapa namanya? Hedi Gunadi. Ya, BSI. Mereka ada program bikin masjid di Lampung. Itu belum bikin, artinya belum bangun. Baru buka donasi. Mereka buka donasi itu tanggal 22 Oktober. Kemarin tanggal 2 mereka sampaikan itu sudah terkumpul 2,8 miliar. Buka donasinya itu tanggal 22 Oktober kemarin. Berarti belum 2 bulan ya kan? Sudah terkumpul 2,8 M. Kata Pak Hedi Gunadi, Pak, itu kami baru share untuk nasabah BSI aja, belum orang luar. Nah, sampai sebegitunya. Hanya anak-anak muda sini nih yang ngurus masjid nih.
mainkan tuh digitalnya tuh. Itu jalurnya di mana? Di BSI itu jalurnya www.jadiberkah.co.id. Itu dia jalurnya BSI untuk mengumpulkan tadi. Akan kita bisa kayak gitu. Dia nggak mau bantu, datang ke sana. Kita itunya. Cara buatnya itu gimana? Jadi biar masuk untuk majalah Al-Ikhlas nih. Al-Ikhlas ini sudah selesai membangun. Kalau sudah selesai tak perlu cari lagi. Kalau belum cari, itu kan ilmu kan. Nah kita tak bisa kita tak mengikuti perkembangan zaman berkaitan dengan IT, teknologi, tidak bisa. Semua kita berproses pasti. Itu lewat QRIS itu juga bisa, KRIS juga bisa. Tinggal komunikasi ke sana macam aja. Nanti lama-lama kita tak perlu lagi itu kotak apa itu. Kotak IPA itu tak perlu lagi dia. Modelnya model pakai barcode semua, lebih gampang. Kenapa? Karena di situ ada potensi besar kita berinfak dan bersedekah itu nilai keikhlasannya itu luar biasa. Kenapa? Karena tak dilihat orang, tersembunyi betul. Cobalah kotak itu, kira-kira sekali masuk bisa tak 5 juta di kotak lewat lubangnya tak? Tak bisa. Tak bisa. Tapi kalau pakai itu bisa tak? Bisa, 1 miliar aja bisa. Memudahkan sekarang. Dia menangkarnya di situ tuh, menimbangnya. Memudahkan itu. Jangan jadi muflis pula nanti di akhirat. Mau sampai di mana sih bawa itu tuh, bawa apa namanya? Nikmat itu tak dibawa kemana-mana. Nikmat itu dah sudah dinikmati di masa hidup. Kalau dah mati tak bisa lagi. Bisa kita menikmati itu. Sekarang lah. Apa yang mau dipakai, yang penting jangan berlebihan. Apa yang mau dimakan, yang penting jangan berlebihan. Kan itu ukurannya. Anak sekolah jangan lupa jajannya itu harus dihitung berapa jajan anak. Anak SD berapa jajannya, anak SMP berapa jajannya, anak SMA berapa jajannya. Biar dia tak kurang. Karena kadang-kadang anak kita itu dia sedang juga, apalagi kalau dia sudah paham, dia malu juga kadang-kadang meminta. Hitung. Kenapa? Itu hak mereka. Kita harus penuhi sebagai orang tua. Jangan dipaksa dia sekolah tapi kita tak penuhi kebutuhannya. Si dia. Nah dengan begitu dia merasa kasih sayang orang tuanya itu ada. Kasih imbal baliknya itu pasti ada. Dia akan lebih hormat sama orang tuanya. Dia akan lebih sayang sama orang tuanya. Ini anak kecil tak bisa dipaksa lari. Kita punya kawan, ada kawan kita di sekolah. Yang malunya kita itu panggilannya Ustaz Wah. Anaknya umur 8 tahun. Lari dari umur 8 tahun loh. Umur 8 tahun itu kelas berapa? Kelas 2 SD. Karena masuk kelas 1 SD itu 7 tahun kan. Kelas 2 SD lari dari rumah. Alasannya dipukul-pukul sama orang tua. Lari dia. Kan tak begitu ya. Kan bahasa Rasulullah memang ada bahasa Rasulullah berkaitan dengan pukul. Tapi pukul apa? Jangan dipukul pakai besi. Banyak tak kawan tu. Tulang kita ni berapa lah buatnya? Apalagi masih muda, masih lentur dia. Tak bisa. Jangan jadi orang yang merugi nanti. Kita sebagai orang tua, anak kita itulah harapan masa depan dari sisi doa. Kalau dari sekarang tak dilatih, macam mana boleh? Cara melatihnya dari orang tuanya dulu. Pertama, orang tuanya rajin mendoakan anaknya. Yang paling gampang kayak model Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas sholihin. Paling gampang dah pendek aja doanya. Rabbi habli minas sholihin. Habis sholat subuh, habis sholat zuhur, habis sholat asar, habis sholat maghrib, habis sholat isya, habis sholat sunnah. Nah itu aja.
kita kan banyak, tak perlu disebutkan satu-satu namanya. Sama langsung aja. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, jadikan anak saya anak yang soleh. Kalau dia perempuan soleh. Orang tuanya harus rajin. Insya Allah anaknya ikut kok rajinnya. Ini bapaknya nengok masjid aja tak mau yang sebagai anaknya. Ya. Jangan merasa kita sudah cukup, nanti menghadap Allah cukup, tak bisa. Mesti ada ambil orang nanti. Apalagi kalau kita menzalimi orang, memfitnah orang, bahaya. Habis kebaikan kita nanti pindahkan ke orang tuh. Kalau masih kurang, kejelekan orang itu dikasih dakwah. Repot bawaannya. Jadi berbuat baik, apalagi itu bagian dari kewajiban kita. Mengingatkan kawan juga sama. Ittaqullaha fi nisa'i fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Takutlah kalian kepada Allah berkenaan dengan kaum wanita, karena kalian mengambil atau menjadikannya sebagai istri mereka sebagai amanah dari Allah, dan kemaluan mereka menjadi halal untuk kalian dengan kalimat Allah Subhanahu. Tak sembarang, tak main-main. Keluarga itu bukan main-main. Ingat, yang kita ikrarkan di hadapan Allah disaksikan oleh dua saksi, ditonton oleh orang banyak. Qabiltu nikahaha, ya terima nikahnya, dan mas kawin sekian-sekian. Itu kan ikrar, bukan ikrar biasa. Bahkan dibahas di dalam mazhab Syafi'i, yang menjawab itu kalau terputus ulang, repot kan? Gagap kawan. Ada ditonton orang ramai, payah. Awalnya udah dihafal, jadi tak ingat. Saya terima nikahnya, tak ingat, ulang. Sampai segitunya. Kenapa? Karena saking luar biasanya. Nah, setelah itu lupa apa? Lupa kewajiban. Duduk di warung aja, tak balik. Ngopi aja kerjanya, ngopi, merokok lagi, sudut baru. Ada hak keluarga, bapak-bapak, ibu jangan lupa, suami juga ingat. Pagi-pagi ya sekedar mengingatkan aja. Ya bahasa bagus, bahasa bersama. Saya sering ingatkan, bahasa bagus, bahasa bersama. Jangan menggunakan bahasa suruh, meskipun di dalam hadis Rasulullah ada bahasa itu. Tapi namanya kita manusia, ini perasaan kan perlu dijaga. Bahasa-bahasa indah itu, apalagi kalau sudah berdua, anak udah kuliah semua, yang lain pondok pesantren, kita berdua, apalagi bikinlah yang indah itu, jangan lagi bikin yang tak indah. Pagi ngopi dek, mana kopi kita? Mana kopi? Kan tak bisa tak itu, kecut leher kamu. Iya, biar indah. Kalau indah nyaman apa? Kita yang tua ni, dah mulai tua ni, di atas 40 ni, dia memang harus begitu dia. Mulai muda lagi, jangan tegang aja. Yang indah itu bikin. Hati-hati, karena amanah itu besar, tanggung jawabnya, dosanya luar biasa. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Dua saja. Kalau suami tak bisa menunaikan kewajibannya terhadap istri, kan zalim dia, goblok. Nah sebaliknya sama, istri tak bisa memenuhi kewajiban terhadap
suaminya. Amanah itu, iya, sama. Zalim, goblok. Orang tua tak bisa memenuhi kewajibannya terhadap anaknya, sama. Zalim kepada anak, goblok. Anak pun sama juga pada orang tuanya, tak bisa memenuhi, mentaati orang tuanya. Amanah itu, ya perintah Allah Subhanahu wa taala. Zalim, goblok. Hanya belajar. Bahagiakan orang tua yang masih punya orang tua, bahagia. Telepon kalau dia di kampung. Ya, mak sehat. Mak nak dikirim berapa? Senang dia, meskipun dia tak minta. Tu orang tua apa isteri jangan apa sih namanya? Jangan baper. Bahasa kerennya baper. Jangan baper kalau tengok suami ngasih orang tua, ngasih adik-adiknya. Memang kewajibannya kok. Suami itu kewajibannya besar, tidak hanya kepada istrinya. Dia masih punya orang tua, masih punya adik-adik. Kewajiban dia, apalagi laki. Kewajiban dia bantu. Bersyukur kalian punya suami masih mengingat orang tuanya, masih mau berbagi kepada orang tua. Bersyukur. Itu pelajaran buat anaknya. Nanti ketika anaknya besar, dia akan berbakti kepada anda sebagai orang tua. Ya sama akan dia perhatikan juga nanti. Itu dia. Cara ada pengajaran itu yang langsung, ada yang tidak. Tapi kan bisa dilihat. Pelajaran ada yang langsung. Ini caranya langsung. Ada yang tidak perlu langsung, tapi bisa dilihat. Banyak cara. Biar kita tak jadi orang yang merugi nanti di akhirat. Ittaqullaha fil nisa' fa innahunna awanun 'indakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takutlah kalian kepada Allah berkaitan dengan kaum wanita, karena mereka adalah mitra kalian. Bahasa yang menerjemahkan pun bagus, mitra, kawan kerja. Ya sama-sama dalam rumah tadi yang kita cerita, berat-berat, ada bocor, jangan istri suruh manjat. Ada iklan di TV tu, suka tengok di TV yang ada cat, pegang sendok mie. Suami kayak gitu, ketuk kepala. Ya, rumah-rumah rusak, suami lah yang buruk, bukan istri yang buruk. Bocor di sini itu, oh benerin tu. Suami bentuknya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Al-Baqarah ayat 46. Mereka yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepada Tuhan. Pasti. Dan sebagai manusia, semua yang kita lakukan di dunia akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai kawan, sebagai pengurus masjid. Siapapun namanya pengurus masjid, dari ketuanya sampai opis buinya, wajibannya dengan masjidnya. Tanggung jawab. Semua kami sama punya tanggung jawab. Mengurus masjid, pikirkan karyawan masjid, pikirkan karyawan masjid itu sedikit kerja juga. Mereka hidup, mereka makan, bukan keluarga, punya istri. Pikirkan. Setiap Desember itu sudah dipikirkan supaya nanti Januari gajinya naik semua. Naikkan. Jangan naiknya 1,67%. Undang-undang apa namanya? Omnibus Law. Kan segitu naiknya. Tadinya 2.500.000, naiknya 1,67 berapa jadinya?
beli lontong sayur tak cukup. Ketawa Allah. Dipikirkan, tak bisa tidak, mesti pikirkan. Kalau tak sanggup, tak usah di sini, tak usah duduk di sini, tak usah di sini. Besar kewajibannya, nuntut mereka nanti semua. Pisboy nuntut, muadzin nuntut, imam nuntut, makanya nuntut dia sama ada pengurusnya ada di sini. Jadi iya. Saya urus masjid. Ada 40 orang karyawan kami. 27 sama 13, 40. Langsung telepon ketua yayasan. Pak, jangan lupa Januari. Kawan-kawan naik gaji. Jangan bapak aja naik gaji orang dulu tak bapak tak pikirkan. Nanti Pak, kita rapat dulu. Ya cepat, jangan nanti. Hari berjalan terus. Hari itu dah tanggal 4 kan? Cepat. Yang penting naik. Terserah mau naiknya berapa, penting naik. Ngukurnya di kita. Kalau jalannya Pak, kalau kita naikkan 1% gimana? Tanya aja di kita. Mau enggak naik 1%? Kalau tak mau berarti naiknya 2. Tak bisa, 2 belum bisa. Naikkan 4%. Masih belum bisa Pak. 8. Naik 8%. Udah okey. Kayaknya belum Pak. 16%. Kan kali 2 dia ada. Adha'afan mudha'afan. Itu harus kayak gitu. Kalau ada usaha kita doa sama Allah tak juga dikasih, itu kewajiban dia, tanggung jawab dia. Udah kita udah selesai begitu guys. Ya kan kita kan tak menggaji. Yang menggaji kan mereka, pengusaha. Imam anak 2 kan? Calon. Udah mau 3. Mantap. Pas berarti Januari ini. Kalau anak 3 itu minimal 6 juta sebenarnya. Dia syaratnya satu saja. Kalau Anda mau senang, Anda mesti senangkan orang lain. Itu kunci dari Allah. Allah yang kasih kok, bukan kunci dari saya. Itu kunci dari Allah. Rasulullah yang bilang, siapa yang memudahkan orang lain, Allah akan mudahkan dia di dunia dan kata Rasulullah, bukan kata saya. Kalau kata saya boleh kalian tak percaya, tapi kata Rasulullah tak boleh kalian tak percaya. Kalau saya boleh silakan. Anda saudara sudah bohong, tak apa-apa. Tapi jangan pernah Anda bilang Rasulullah bohong. Suami kewajibannya, istri boleh komunikasi sama istri berapa sebulan dek. Ini dek, bulan Januari. Kos rumah, kos makan. Ajukan bu sama suami itu. Naik 2%, 20% naik. Sapu ganti sapu baru, kain lap ganti. Jangan itu terus. Sudah 3 tahun tak ganti kain lapnya. Banyak yang harus dipikirkan. Itu aja sudah cukup menjadi modal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan jauh-jauh yang dipikirkan, dekat aja. Jangan jauh-jauh pikirkan. Kawan yang lain nasihatkan kawannya, ingatkan, Bapak ada kewajiban dong. Bang, abang ada kewajiban, nanti ada kewajiban, jangan lupa. Dah selesai. Tak usah tanya kan? Masih ada yang mau nanya juga? Nanya nanti kena itu, kena apa? Jeruk makan jeruk.
terakhir berdoa kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita sebagai suami, kita sebagai istri, kita sebagai ayah, kita sebagai anak, kita sebagai teman mampu menjalankan kewajiban kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal mengingatkan. Minimal itu. Nah, mudah-mudahan Allah redha dengan apa yang kita lakukan dan kita wajib redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها